Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kim Ana Channel Wong Blitar yang di Korea. Kali ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman tentang pentingnya slip gaji ya guys ya. Ini karena kemarin ada kejadian bahwa sajang minimnya itu nggak mau bayar Digicom. Jadi setelah dicek di slip gajinya dan sebagainya itu ada potongan kumin itu enggak sesuai dengan apa yang disetorkan, jadi dicoba kita hitungin jadi beda. Setelah itu jadinya malah kena sajangnya. Setelah kita hitung dianya harus membayar semuanya kekurangan yang telah dipotong tapi nggak dibayarin. Tapi ini ya memang harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya itu ya kita nggak bisa nuntut ya. Dan kali ini aku mau menemui Mas Tonawi ya, yang kemarin ada masalah ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kemarin ceritanya? Ceritanya ya, saya kan ada setelah dihitung dari pihak shelter kemarin kan, Ya. itu Digicomnya ada kekurangan dari pabrik, Iya, ya, iya, dari iya. pihak bos. Tapi pihak bos itu nggak mau ngasih. Iya, iya, iya. Katanya kamu sudah dapat Digicomnya dari Samsung HJ. Iya, ya biasanya sajangan pada Iya. pada bohong kayak gitu Iya, ya. Kalau intinya kita nggak nggak mau ngerti, ngasih, kan. yang dari pabrik mau dikibulin biasanya kayak gitu. Tapi karena saya juga bahasa Koreanya istilahnya minim, jadinya saya minta bantuan ke shelter. Akhirnya ya udah, saya diteleponin biasa. Tadinya dari pihak shelter saya diminta Slip slip gajinya. gaji, cuman saya yang ada ini cuma 1 tahun, yang lainnya saya buang. Jadi istilahnya yang bisa dituntut jadinya cuma 1 tahun ya 1 kemarin ya tahun, Mas iya, ya. gitu. Makanya kalau misalkan yang tahun-tahun belakangnya itu samaan simpen, otomatis dari 5 tahun itu bisa dituntut semua ya Mas Ya, ya. bisa. Makanya ya mungkin rezekinya sampean cuma segitu, tapi ya udah beruntung sekali ya, karena kan yang 1 tahun itu pun masih beda dituntut kayak gitu. Iya. Jadi itu kemarin untuk ngecek ini kemarin apa aja yang diperlukan Mas dari shelter itu kan awalnya sampean harus mendapatkan data penyetorannya sajang ke kuminnya ya kan? Iya, Ya Mas itu. ya gitu. Terus saya juga kemarin suruh ke itu Ke Jumbo, Semose ya, ya. ke kantor pajak. Saya juga ngabdi, cuma dikasih memo juga orang Iya, sana iya, yang iya. ngomongnya, makanya kemarin saya telepon kemana terus, karena saya juga ngomongnya nggak paham. Jadi kemarin ke kantor pajak gitu untuk mencari datanya itu juga, mencari datanya penyetorannya sajang itu juga, sama pajak-pajaknya sajang kayak gitu. Waktu itu kan dari Semoso juga nggak mau ngasih karena itu kan pribadi kan, punya pribadinya sajang. Jadi keperluannya untuk apa kita benar-benar harus jelas gitu. Aku minta telepon, minta di-fake-in, akhirnya dapat, lalu tahu kan jumlahnya. Iya. Setelah itu bisa kita hitungin totalnya itu semua. Jadi pihak shelternya bisa menuntut sajangnya itu karena ada bukti-buktinya gitu loh. Buktinya tuh pertamanya ya slip gajinya ada, terus keduanya penyetorannya yang dari penyetoran kuminya itu udah ada. Jadi jelas semuanya. Terus yang lainnya tentang perhitungan itu ya Mas ya, perhitungan Digicomnya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi pas sampean minta yang pertama kalinya ke pabrik itu gimana Mas? Pertama kan sampean ditolak itu katanya. Itu katanya hitungannya nggak benar. Nggak benar, Ini katanya yang hitungan siapa, gitu. Saya bilang dari pihak shelter, terus katanya dia ini hitungannya nggak benar. Saya bilangin saya nggak tahu masalah hitung ini, saya nggak tahu nih, udah ada yang menghitung pihak shelter, ya ini saya nggak ngerti. Terus dia ngomel-ngomel, kak gitu. Jadi kalau padahal saya minta gaji aja, kamu pulang dulu sana, gajinya dikasih gitu. Tadi kan oke,
kamu bilangnya kalau penelitian tuh kamu kan izin udah dapat dari itu Samsung. Dari Samsung. Aja itu udah masuk katanya. Padahal itu kalau misalkan sampean dikasih pun yang hitungan itu, sampean nggak bakalan nuntut yang ini kan, jangan. Sebenarnya saya juga tahu ya, istilahnya kondisi Pak Bejo lagi istilahnya nggak ada kerjaan, istilahnya. Saya juga kalau dikasih gitu, misalnya gaji yang 2 bulan, gaji bulan 6 sama bulan 7. Itu aja dikasih, nggak mungkin nuntut yang ini kan. Maksudnya berapa gitu, saya juga udah ikhlas sebetulnya. Makanya nggak bakalan nuntut yang slip gaji ini kan. Saya bilang, saya tuh kok nggak tahu, saya bisa nuntut ini kok. Kemarin kan sekitar segini. Berapa ini Mas? Kuminnya aku nggak kelihatan. Kumin C ini 125 ya Mas ya, dipotongnya. Cuman ternyata setelah dicek setorannya itu nggak segini, harusnya kalau dipotong 125 sajangnya harusnya setornya kan 250. Cuman sana nyetornya nggak segini. Jadi akhirnya dari awalnya Mas ini itu, jadi awalnya itu cuman mau nuntut dijikem saja, ternyata masih ada ini untungnya 1 tahun penuh ya Mas ya. 1 tahun penuh, jadi ini kita total semuanya kita 700. Jadi kalaupun sajang NIM-nya kemarin itu ngebayar yang 3 juta itu udah cukup ya berarti ya. Iya cukup. Tapi ternyata masih ada ini, jadi akhirnya Mas ini dapat lagi tuntutan yang ini. Alhamdulillahnya berhasil, sajang NIM-nya juga nggak bisa nolak karena ada bukti-bukti yang kuat kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain mohon diperhatikan, mohon disimpan slip gajinya supaya kalau ada masalah itu ada bukti yang kuat gitu. Jadi kita bisa nuntut hak kita gitu. Terus gimana Mas kesannya setelah berhasil? Ya, alhamdulillah bersyukur setelah dibantu sama Mbak Ana juga, sama pihak shelter juga, alhamdulillah ya. Sekarang udah lega, saya udah dan merasa berterima kasih banyak sudah dibantu. Mungkin pesan buat teman-teman? Pesan buat teman-teman ya itu aja. Jadi slip gaji ini kan gaji nggak begitu tebal, maksudnya kalau misalnya ya nggak begitu repot lah kalau buat disimpan. Jadi alangkah baiknya disimpan lah. Jadi kalau nanti ada untuk bukti apa-apa kalau ada sesuatu. Barangkali ada apa-apa kan nggak sajangnya atau yang kurang baik, maksudnya. Kayak gitu. Jadi kita nyimpan buktinya. Iya ada buktinya, benar sekali. Terima kasih ya Mas Tonawi ya udah mau berbagi cerita. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi sangat penting sekali kita nyimpen slip gaji ya guys ya, apalagi kalau mengenai ini potongan-potongan yang terlalu banyak dan sebagainya, kita bisa nuntut lagi kalau ada buktinya gitu. Catatan lagi buat teman-teman, kalau misalkan kalau bisa itu juga dicatat jam kerja. Jadi jam kerja terus lebih baik lagi itu ditulis detail ya. Misalkan hari ini mulai kerja jam 8, pulang misalkan jam 5 kayak gitu. Terus pas hari itu mengerjakan apa itu kalau bisa juga dicatat supaya kalau ada penuntutan gini tuh lebih detail gitu. Misalkan cuacanya mendung, ngerjain apa mungkin hari itu pas angkat-angkat atau mungkin pas benerin mesin dan sebagainya, itu kalau ada secara detail kayak itu tuh malah lebih baik gitu. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya teman-teman, penting banget untuk menyimpan slip gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.